Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan dalam hidupnya. Buat kalian yang setia mendengarkan cerita-cerita horor di channel spesial horor, satu lagi cerita horor akan Mimin bawakan, berjudul Satu Tubuh Dua Jiwa, dari akun Twitter @penulismalam94. Semoga kalian suka dan terhibur. Langsung saja, selamat menyimak dan salam horor. Berawal dari sosial media Instagram baru milik Mama. Ia dan Tante Pipik saling berkomunikasi kembali. Tante Pipik sendiri adalah sahabat lama Mama yang sewaktu dahulu pernah bekerja satu kantor bersama. Awalnya Mama lupa akan sahabat lamanya itu. Namun lama-kelamaan ia baru mengingat kembali jika Tante Pipik adalah sahabat di tempat kerja lamanya. Saat Tante Pipik mencoba mengingatkan Mama tentang kenangan-kenangan bersama sewaktu bekerja dulu. Mereka pun akhirnya saling bertukar nomor handphone dan membuat janji temu yang kebetulan ternyata rumah Tante Pipik masih berada di sekitaran Jakarta. "Oh, kamu sekarang di Bogor toh, Mbak Is? Aku sekarang sih masih tinggal di Jakarta, di rumah suamiku, Mas Indra. Ingat kan, Mbak Is, yang dulu suamiku sering jemput aku di kantor itu loh," kata Tante Pipik. "Oh iya, ingat aku Pik sama suamimu. Ngomong-ngomong, apa kabar kamu sekarang? Nah, anakmu dulu namanya Bagus ya, kalau tidak salah Pik. Sekarang sudah besar. Ada nambah momongan lagi nggak nih ngomong-ngomong?" tanya Mama. Ada sih Mbak. Adiknya Bagus. Namanya Julia. Sekarang umurnya sudah menginjak 18 tahun. Ngomong-ngomong Mbak Is, kalau aku main ke tempatmu bagaimana? Aku sekalian mau cerita banyak nih. Kangen curhat-curhatan sama Mbak Is. Mbak Is kan sudah seperti kayak mbakku dewe, jawab Tante Pipik. Singkat cerita, mereka pun saling meluangkan waktu untuk bertemu pada hari Sabtu di bulan Maret tahun 2021 kemarin di rumah Mama. Saat itu, Tante Pipik yang sepertinya sudah rindu dengan Mama, ketika bertemu langsung memeluk Mama erat dan mereka berdua terlihat sangat sumringah setelah puluhan tahun tidak bertemu. Perbincangan hangat antara Mama dan Tante Pipik pun mulai mengalir dari mulai pembahasan tentang kabar, kesibukan, dan keluarga mereka berdua satu sama lain. Saat Mama menanyakan tentang anak Tante Pipik, entah mengapa raut wajahnya pun menjadi berubah. Tante Pipik seperti menahan tangis dan suaranya bergetar. "Anakku, Julia, anak yang berkebutuhan khusus, Mbak. Aku sendiri tidak tahu kenapa bisa seperti itu," ucapnya yang tentu saja membuat Mama penasaran. "Maksudnya bagaimana, Pi? Mbak tidak paham maksudmu. Kebutuhan khusus seperti apa?" tanya Mama. "Aku sendiri bingung harus mulai dari mana, Mbak. Rasanya hatiku sakit sekali jika membicarakan anakku Julia dengan keterbatasannya. Menurut psikolog, anakku ini mengalami sakit skizofrenia, sakit mental yang biasanya si penderita akan mengalami halusinasi akut dan bahkan tidak bisa membedakan yang mana real ataupun halusinasinya, serta bipolar, perubahan mood yang ekstrim. Sebagai contoh, saat ini bisa merasa bahagia yang teramat sangat dan beberapa menit kemudian bisa berubah menjadi sedih tanpa sebab. Aku saat ini masih harus bolak-balik, Mbak, ke dokter psikolog untuk terus memantau perkembangan dari Julia."
Adapun menurut orang pintar, sakitnya Julia ini sebenarnya non-medis karena ada yang menginginkan tubuh Julia, ujar Tante Pipik, yang kemudian menitikkan air mata. Mama yang masih belum mengerti maksud pembicaraan Tante Pipik menanyakan kembali dari awal mula gejala yang disebabkan sehingga membuat Julia terlahir demikian. Perlahan, dengan isak tangis, Tante Pipik mulai menjelaskan secara rinci. Dari awal anak keduanya itu yang dianggap memiliki sakit mental dan bahkan dinyatakan agak kurang waras. Jakarta, 12 Agustus 2002. Telah lahir 2 anak kembar perempuan yang diberi nama Julia dan Junia. Saat mereka lahir, Julia seperti pada bayi pada umumnya yang langsung menangis. Namun tidak bagi Junia. Junia hanya diam, tidak menangis. Suhu tubuhnya mendadak dingin dan warna kulitnya pun perlahan pucat membiru. Dokter dan suster langsung memberikan pertolongan pertama untuk Junia. Namun naas, Junia kecil nyawanya tidak bisa terselamatkan. Menurut analisa dokter, Junia meninggal karena mengalami keadaan lemah jantung. Apabila Junia, adik Julia, hidup, keadaannya tidak memungkinkan untuk bertahan lama. Setelah Julia berumur kurang lebih 1,5 bulan, entah mengapa, ia menjadi sangat rewel tepat setelah azan maghrib berkumandang. Tubuh Julia mendadak panas dan memerah. Ia menangis kencang tanpa mengeluarkan air mata. Bahkan pernah Julia sampai mengeluarkan air mata darah. Entah berapa kali Tante Pipik dan suaminya membawa Julia ke klinik terdekat. Namun, dokter yang menangani Julia hanya mendiagnosis Julia terkena alergi cuaca sehingga ia rewel pada waktu senja sore hari. Karena tidak kunjung mendapatkan kesembuhan, walaupun sudah berkali-kali pindah klinik untuk pengobatan Julia, sang kakek menyarankan untuk membawa Julia ke orang pintar saja. Barangkali ada makhluk halus yang mendekati Julia. Maklum saja, karena saat itu bisa dibilang Julia masih berusia di bawah 3 tahun. Dan pastinya masih peka dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata. Yang lebih mengejutkan, saat pertama kali Julia bisa mengucap bukanlah kata papa atau mama. Justru Julia berulang kali mengucapkan Dedek atau yang artinya adik. Dan tangan kecil Julia selalu menunjuk ke arah atas sambil berdadah-dadah serta tertawa. Padahal Tante Pipik dan sang suami maupun kakaknya Bagus tidak pernah mengajari Julia untuk menyebut kata tersebut. Sesampainya di tempat orang pintar, Tante Pipik dan suaminya langsung menceritakan apa yang dialami dengan anaknya Julia. Setelah menerawang dan mulutnya merapal-rapalkan bacaan, kemudian si orang pintar berkata, jika ada kembaran Julia yang selalu berada dekat dengannya. Seketika, pernyataan orang pintar tersebut membuat Tante Pipik serta suaminya terkejut. Ia bahkan tidak menceritakan jika Julia memiliki kembaran kepada orang pintar itu. Lalu, bagaimana ya Pak, supaya anak saya ini tidak rewel terus? Tanya Tante Pipik penasaran. Sang orang pintar kemudian membawakan sebuah air dalam botol yang di dalamnya dimasukkan tulisan raja serta kembang 7 rupa untuk dibuat mandi oleh Julia. Sesudah melakukan saran dari orang pintar tersebut untuk memandikan Julia, perlahan-lahan kondisi Julia mulai membaik dan ia tidak lagi rewel saat di sore hari. Berlanjut saat usia Julia menginjak ke 5 tahun. Perilaku Julia mulai aneh lagi. Julia yang sudah mulai aktif bermain dan pandai berbicara, entah mengapa seringkali
Ia berbicara sendiri. Tante Pipik yang mulai curiga dengan tingkah laku Julia kemudian berbicara dengan sang suami. Namun, saat itu suami Tante Pipik masih menganggap wajar saja jika anak kecil seumuran Julia ini masih suka berimajinasi dengan khayalannya sendiri. Lama-kelamaan, sejak dari usia 5 tahun itu sifat Julia mulai berubah-ubah. Terkadang, Julia seperti anak kecil pada umumnya yang suka aktif bermain dengan teman sebayanya ataupun bermain mainan miliknya. Tetapi, entah karena sebab apa, Julia bisa yang tiba-tiba menjadi marah-marah tidak jelas dengan membanting-banting barang di sekitarnya. Bahkan sampai menyakiti teman-teman bermain Julia. "Aku bukan Julia, aku bukan Julia," teriaknya berulang kali ketika sedang datang amarahnya. Julia pun menjadi sering menyendiri dan kegemarannya menggambar 2 anak kecil berambut panjang. Saat ia ditanya siapa yang ia gambar, Julia bahkan mengamuk dan berteriak-teriak kembali. "Mas, ini anak kita Julia kok sifatnya semakin aneh ya. Anak-anak tetangga sudah tidak ada lagi yang mau bermain dengan Julia. Mereka kapok karena dicakar dan dipukuli oleh Julia loh mas. Belum lagi sifat Julia kini lebih sering murung dan hobi menggambar-gambar yang seram," ucap Tante Pipi kepada suaminya. "Ya, namanya masih kecil, ya wajar lah mah. Nanti pun kalau sudah masuk sekolah TK akan berubah perilakunya," jawab suami Tante Pipik. Setelah masuk sekolah taman kanak-kanak, Julia masih saja dengan sikap dan perilaku anehnya. Ia sering berbicara sendiri dengan teman khayalannya walaupun sedang berada di sekolah. Guru-guru lainnya yang penasaran dengan tingkah aneh Julia menanyakan kepada Julia, ia sedang berbicara dengan siapa. Julia langsung menjawab gurunya jika ia sedang bermain dengan adiknya, Junia. Oh iya, sampai pada usia 5 tahun ini Julia sama sekali tidak pernah tahu kalau Julia punya adik kembar yang sudah meninggal, yaitu Junia. Akhirnya, Tante Pipik dan suaminya langsung membawa Julia untuk kedua kalinya ke orang pintar yang sama. Setelah sebelumnya saat berumur 1,5 tahun. Oh iya, di awal aku menyebutkan 1,5 bulan. Seharusnya 1,5 tahun. Untuk yang kedua kalinya, mereka mendatangi orang pintar tersebut. Seperti sudah mengetahui apa maksud kedatangan kembali, Tante Pipi serta suaminya si orang pintar itu langsung berkata, "Anakmu masih diikuti oleh saudaranya. Semakin bertambahnya usia Julia, pengaruh arwah saudara kembarnya makin kuat," ucap si orang pintar. Ia pun kembali memberikan air dalam wadah botol kemasan yang di dalamnya telah diberikan tulisan raja serta kembang 7 rupa sama seperti pertama kali mereka datang. Benar saja, setelah dimandikan untuk kedua kalinya dengan air pemberian orang pintar tersebut, keadaan Julia kembali seperti pada anak normal lainnya dan melupakan teman imajinasinya itu. Beberapa tahun kemudian, saat Julia berusia 12 tahun, Julia kembali mengalami halusinasi. Saat jam pelajaran sekolah, ia berteriak-teriak tidak karuan dan tubuhnya gemetar ketakutan. Guru serta temannya sampai bingung dengan tingkah laku Julia. Mereka beranggapan jika Julia ini sedang kesurupan. "Bu, tolong, ada yang mengincar saya. Ada yang menginginkan saya mati," ucapnya terus berkali-kali sambil menunjuk ke arah sudut ruang kelas. Saat itu keadaan kelas menjadi riuh. Dan karena peristiwa tersebut Julia enggan untuk kembali masuk ke sekolah karena malu. Julia kemudian dijelaskan oleh Tante Pipik dan suaminya
jika ia sebenarnya memiliki kembaran, namun telah wafat. Bisa jadi arwah adik kembarnya itu yang selalu meneror Julia. Ketika mereka kembali ke orang pintar yang pernah beberapa kali menyembuhkan Julia, namun naas, Pak Darmai, nama orang pintar tersebut, telah meninggal. Julia sempat dibawa ke beberapa orang pintar lainnya untuk disembuhkan, bahkan sampai dengan ruqyah. Tapi entah mengapa, keadaannya tidak juga kunjung membaik. Julia bahkan semakin sering ditampakkan oleh perwujudan adik kembarnya Junia. Lambat laun, ia pun seperti sudah terbiasa melihat bayangan sang adik. Julia remaja menjadi sangat aneh dan seringkali hilang kendali. Ia bisa tertawa-tawa sendiri dan bahkan tiba-tiba malah marah tidak jelas. Entah berapa kali, sewaktu Julia menginjak jenjang pendidikan SMP, ia harus berpindah-pindah sekolah karena sifatnya yang aneh. Beberapa teman Julia bersaksi, jika seringkali ada kejadian di luar nalar. Sebagai contoh, di saat yang bersamaan, Julia bisa terlihat ada di dua tempat berbeda. Sebut saja namanya Arum, teman sekelas Julia yang sedang mengerjakan tugas kelompok di rumahnya sendiri. Namun di waktu bersamaan, Dayani pun mengaku jika ia sedang bersama Julia di rumah Dayani. Yang lebih fatal, Julia bahkan seringkali menyakiti dirinya sendiri dengan menyayat-nyayat tubuhnya dengan menggunakan silet. Tatapan mata Julia menjadi lebih sering kosong dan berperilaku bak orang tidak waras. Ia tidak ingat siapa dirinya, orang di sekelilingnya, namun ia hanya memanggil-manggil nama Junia. Keadaan mental Julia yang semakin parah membuat ia harus merelakan pendidikan terhenti sampai di bangku SMP. Di rumahnya, Julia pun sempat beberapa kali dipasung tangannya agar tidak menyakiti diri sendiri. Sampai pada akhirnya, Tante Pipik diberi saran untuk berobat ke dokter spesialis saraf serta dokter psikologi. Beberapa bulan Julia berobat medis. Ada perubahan baik di diri Julia. Ia menjadi agak lebih tenang dan tidak menyakiti diri sendiri. Julia pun sedikit demi sedikit mulai kembali mengingat kakaknya Bagus dan kedua orang tuanya. Pasungan Julia pun sudah bisa dilepaskan. Tetapi saat Tante Pipik dan suaminya menganggap Julia mau sembuh, tidak disangka-sangka ia berlari ke arah jalan dan menabrakkan dirinya ke pengendara sepeda motor. Beruntunglah ia masih selamat, dan pengendara sepeda motor itu hanya luka kecil saja. Saat Julia ditanya apa yang membuatnya ingin menabrakkan diri, Julia berkata, jika adiknya, Junia, menginginkan ia untuk segera mati. Julia pun berucap jika ketika ia sedang tidak sadar, ia merasa arwah Junia memasuki tubuh Julia untuk membuat kegaduhan. Junia senang jika Tante Pipik serta suaminya memperhatikan dirinya dan tidak menganggap sang adik telah meninggal karena raganya masih bersemayam di tubuh Julia. Hal tersebut menyebabkan Tante Pipik konsultasikan kepada dokter, namun tidak satupun dokter, baik dokter saraf ataupun psikologi, yang mempercayai ucapan Julia. Sang dokter mendiagnosis jika Julia mengalami skizofrenia dan bipolar akut. Alhasil, dokter memberikan Julia obat penenang terus-menerus yang pasti akan menambah pengaruh buruk untuk mental Julia karena efek samping dari obat tersebut. Setelah dibawa ke banyak orang-orang pintar pun, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan Julia. Mereka berucap jika arwah sang adik sudah berada lama di tubuh Julia yang menyebabkan sulit untuk diusir. Tutup cerita Tante Pipik.
Mama kembali menanyakan bagaimana keadaan Julia saat ini dan Tante Pipik menjawab jika keadaan Julia agak sedikit membaik, namun masih dengan pengawasan dokter. Sewaktu-waktu, jika tidak ada yang menunggui Julia di rumah, tangan Julia pun masih tetap dipasung sampai dengan sekembalinya orang rumah. Tante Pipik pun mengaku, terkadang ia sangat merindukan anaknya itu bisa menjadi gadis normal seperti pada usia sebayanya yang ceria dan energik. Namun, kenyataannya, Julia hanya bisa tertunduk lesu seperti seonggok daging yang diberi nyawa. Julia pun seringkali menangis untuk mengharapkan kematiannya saja. Karena sejujurnya ia pun sudah lelah arwah adik kembarnya selama bertahun-tahun menerornya. Seketika, mamaku ikut mengeluarkan air mata. Ia paham bagaimana rasanya seorang ibu yang melihat langsung anaknya mengalami sebuah ujian yang menyakitkan. Akhir cerita, saat ini Julia masih tinggal bersama orang tuanya. Namun, ada pun wacana jika Julia akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Hal tersebut karena jika Julia tinggal di rumah sakit jiwa, ia tidak perlu sampai harus dipasung, dan mungkin akan ada banyak orang-orang yang bisa mengurusi Julia lebih baik daripada di rumahnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semua penikmat horor di channel spesial horor ini. Semoga hari ini penuh kebahagiaan, penuh senyuman, dan penuh berkah buat kita semua. Dan untuk menambah keceriaan kita, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @njseptian dengan judul Misteri Horor Tangisan Bayi Bajang di Malam Hari. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja selamat menyimak dan salam horor. Ibuku, panggil saja Mbak Ros, lahir tahun 1971 di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian di pinggiran Kabupaten K di Jawa Timur. Pada masa itu, jarak antara satu rumah ke rumah yang lain sangat jauh, dipisahkan oleh kebun dan persawahan. Ketika malam tiba selalu gelap gulita. Karena belum ada listrik, rimbunya pohon bambu mendominasi lingkungan rumah ibuku. Setiap menjelang malam, hanya suara kreket-kreket gesekan batang bambu yang terdengar jelas, memecah keheningan. Dalam rumah yang hanya berdinding bambu ibuku dibesarkan, dicetak menjadi anak yang mandiri, berani, dan giat. Saat usianya menginjak 6 tahun, ibuku sudah memiliki 2 orang adik. Dalam usia semuda itu, ibuku seringkali jadi sasaran kerepotan orang tuanya. Hal-hal yang harusnya belum bisa dia kerjakan harus dilaksanakan karena terpaksa. Hari-harinya dimulai seperti seorang ibu rumah tangga. Bangun saat gelap gulita dan tidur tengah malam karena harus membantu orang tuanya mengurus rumah dan adik-adiknya. Hingga suatu hari, "Duk, Ros, ibu mau ke pasar. Adik-adik diurus ya, ibu pulang malam." Karena memang jarak pasar dengan rumah cukup jauh.
kalau bersepeda saja memakan waktu 1 jam. Dan saat itu belum memiliki sepeda, jadi harus jalan kaki. "Iya, Mak," jawab ibuku. Saat itu hari masih gelap, kumandang azan subuh juga belum terdengar. Dengan bertelanjang kaki, si emak, nenekku, pergi menuju ke pasar. Saat itu juga ibuku segera menutup pintu betek atau anyaman bambu karena takut meskipun pintu tertutup. Ibu masih bisa melihat suasana di luar rumah karena beteknya bolong-bolong. Saat itu adik-adik ibu masih tidur. Ibu dengan cekatan mengerjakan satu persatu aktivitas dapur. Saat ibu sedang sibuk menyiapkan untuk sarapan, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Seketika itu, ibu berhenti sejenak. Apakah mungkin adiknya bangun? Karena yang ia dengar suara tangisan bayi. Ibu segera ke depan menengok kedua adiknya, ternyata semua masih pulas tertidur. Tanpa rasa curiga, ibuku melanjutkan kembali untuk memasak. Kemudian perlahan-lahan terdengar lagi suara tangisan itu semakin kuat dan dekat, diikuti suara kreket-kreket gesekan batang bambu yang tertiup angin. Ibuku mulai ketakutan. Apalagi saat itu air di gendong sudah habis. Terpaksa ibu harus ke sumur untuk menimba air. Antara takut dan kehabisan air, ibu dengan perlahan membuka betek belakang. Tidak langsung keluar, ibu mengintip terlebih dahulu. Meskipun mengintip, namun ibu tidak bisa melihat apapun selain tingginya pohon bambu karena di luar sangat gelap. Perlahan-lahan ibu mendekati sumur dan menimba. Sambil menengok ke kanan dan kiri, ibu berpikir, gelap-gelap seperti ini, anak siapa yang menangis? Apalagi jarak rumah tetangga yang terdekat sekitar 25 meter dari sini. Ibuku mulai parno. Ketika ember sudah terisi hampir penuh, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang sampai menggoyangkan rimbunan bambu. Suara daun dan batang yang bergesekan membuat nyali ibu menciut. Lagi-lagi terdengar sayup-sayup tangisan bayi itu. Secepat kilat, ibu berlari ke dalam rumah dengan susah payah sambil membawa timba air tadi. Meskipun takut, ibu tidak gentar sama sekali. Hanya berharap agar hari lekas terang. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar azan subuh. Ibu sedikit lega, karena itu menandakan matahari akan segera muncul. Menanti itu, ibu kembali tertegun. Apa yang terjadi? Bayi siapa itu? Seharian, ibu memikirkan hal ini. Hingga saat sore menjelang, ibu sedang memandikan adik-adiknya di dekat sumur belakang. Dan berharap emak segera pulang, dan saat itu matahari sudah condong ke barat. Gelap, sedikit menyeruak. Dengan telaten, beliau memandikan adik-adiknya sambil bersenda gurau. Tidak dirasa, hari mulai gelap. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Lagi-lagi diikuti suara gesekan bambu dan dedaunan kering di sekitar sumur. Ketakutan menerpa tubuh kecil ibu. Merinding sekujur tubuhnya. Dengan cepat, ibu menyudahi sesi mandi, menutupi tubuh kedua adiknya dengan jarik, kain batik, dan menggiringnya untuk masuk ke dalam rumah. Saat sampai tepat di depan pintu belakang, sayup-sayup ibu mendengar suara tangisan itu lagi. Namun, kali ini berbeda. Suaranya tampak memelas sekali dan mirip bayi yang haus dan lapar. Sesenggukan dan lembut sekali tangisannya hingga ibu merasa iba. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa.
karena tangisan itu tidak jelas apakah manusia atau bukan. Sedangkan ibu di rumah sendirian. Dalam hatinya terpendam rasa takut yang amat sangat. Namun di sisi lain sangat penasaran dan kasihan. Karena dia merasa tidak kuasa, ibu bertekad menunggu emak dan bapaknya pulang untuk menceritakan hal ini. Saat ibu dan adik-adiknya sudah di dalam rumah, ibu menunggu sambil makan seadanya, berharap emak lekas pulang. Namun nihil, hari sudah malam, tidak juga terdengar suara emak. Saat ibu beranjak ke tempat tidur menyusul adiknya, lagi-lagi terdengar suara yang sama. Ibu mulai merasa ini tidak beres. Kenapa setiap hari gelap selalu terjadi seperti ini? Awalnya ibu berpikir mungkin itu suara anak tetangga. Namun janggal sekali. Jarak rumah mereka jauh. Dan tangisan ini terasa dekat sekali, hanya terdengar saat gelap pula. Karena ketakutan, ibu segera memejamkan mata. Meskipun telinganya tetap waspada mendengar suara-suara di luar. Tiba-tiba, terdengar suara orang membuka bedek. Dengan cahaya lampu teplok yang remang sekali, ibu mengintip dari balik selimut. Ya, itu emak sudah pulang. Ibu sangat lega dengan sigap ibu menyambut. "Mak, sini istirahat dulu. Bapak kok tidak ikut pulang?" "Kenapa, Mak?" kataku. "Bapak ke kota. Kalau tidak besok, ya lusa pulangnya." "Kenapa tiba-tiba nanyakan Bapak? Tumben?" Emak balik bertanya. Dengan ragu-ragu, Mbak Ros berkata, "Mak, aku takut di rumah sendiri. Kalau pergi jangan lama-lama ya." Emak menjawab, "Loh, kok tumben sih? Orang kamu itu pemberani, kok tiba-tiba takut? Lah itu ada 2 adikmu, kok masih takut?" Ibu menyahut, "Mak, dari sebelum subuh pagi ini, setiap gelap aku mendengar suara bayi nangis. Suaranya memelas. Jangan-jangan bukan anak manusia ya, Mak?" Emak terdiam sejenak, tanpa ekspresi apapun. Mbak Ros heran dan menunggu emak menjawab. "Sudah, Nduk, besok saja kalau bapakmu datang, ceritakan. Sekarang emak capek," jawab emak. Nampaknya raut wajah emak sedang menyembunyikan sebuah jawaban. Namun emak enggan membahas ini sekarang. Dari sorot matanya, nampak berpikir keras tentang ini, hingga tiba saatnya emak akan tidur. Tiba-tiba, suara itu lagi-lagi terdengar. Kali ini, suara bayi menangis itu tidak hanya aku yang mendengar, tapi emak juga mendengarnya. Hingga tiba-tiba dia terbangun, menoleh ke arahku mengira bahwa si bungsu yang bangun. Karena memang si bungsu masih umur 2 tahun saat itu. Emak berkata, "Duk, apa itu yang kamu bicarakan tadi?" Tanpa menjawab, Mbak Ros, ibuku, mengangguk. Benar-benar mencekam. Suara tangisan itu melengking memecah keheningan malam. Suasana rumah yang hanya diterangi lampu teplok membuat kami semua hanya saling menatap. Lalu emak berkata, "Sudah, sekarang ayo cepat tidur. Berdoalah semoga besok Bapak pulang ya." Mbak Ros mengangguk. Dengan hati yang tidak karuan, Mbak Ros berusaha tidur. Namun telinganya masih mendengar bayi itu menangis seolah-olah meminta digendong dan haus. Tapi Mbak Ros tidak bisa berbuat banyak. Saat tengah malam, si bungsu menangis karena mengompol. Mbak Ros hendak membangunkan emak. Namun tiba-tiba dia sadar emak tidak ada di sampingnya. Karena khawatir bungsu bangun, Mbak Ros berinisiatif mencari emaknya. Dari kejauhan ia melihat cahaya lampu teplok. Namun sangat redup karena jauh. Dengan perasaan takut dan waspada, Mbak Ros mendatangi cahaya itu dengan mengendap-endap.
Semakin didekati, cahaya itu semakin jauh. Tidak terasa kaki Mbak Ros menginjak greng atau kumpulan duri pohon bambu. Mbak Ros kaget karena secara tidak sadar dia sudah berada di bawah rimbunnya pohon bambu. Seketika Mbak Ros bersimpuh menangis dan cahaya itu hilang di antara pohon bambu. Dalam kekalutan Mbak Ros terus menangis. Mau lari pun tidak sanggup, kakinya serasa menancap di sana. Lemas lunglai seketika. Tiba-tiba ada seseorang menarik lengannya. "Ayo, berdiri, terus pulang." Tanpa melihat itu siapa, Mbak Ros tahu kalau itu suara emaknya. Dengan terseok-seok, Mbak Ros berjalan dengan setengah diseret oleh emaknya. Suara emak menutup bedek. "Bagaimana toh kamu ini? Kok bisa sampai di sana? Ngapain? Ini tengah malam gelap gulita." Sambil menangis sesenggukan, Mbak Ros menceritakan apa yang dia alami. Dari si bungsu mengompol hingga kenapa dia bisa berada di sana. Seketika, raut wajah emak berubah. Yang tadinya jengkel menjadi was-was dan khawatir. Lalu emak menyuruh Mbak Ros untuk membasuh tangan kakinya dengan air gentong, berharap Mbak Ros segar kembali dan segera tidur. Kali ini emak merengkuhnya supaya tidak lagi tanpa sadar keluar dari rumah. Sungguh aneh kejadian malam itu. Hingga keesokan harinya, yang diharapkan pun tiba. Bapak yang lama dinanti akhirnya pulang. Saat itu sudah hampir sore, bapak disambut oleh ketiga anaknya. "Pak, capek tidak? Sini aku pijit," kata Mbak Ros. "Alah, tumben, pasti punya harapan toh?" Mbak Ros tersipu malu mendengar jawaban si bapak. Mbak Ros kembali berkata, "Iya pak, tapi bapak jangan marah ya. Capek-capek aku malah mengadu." Bapak menjawab, "Iya, bapak tidak marah, asalkan tidak minta yang aneh-aneh." Mbak Ros berkata lagi, "Aku tidak minta pak, cuma mau mengadu." Lalu dari belakang emak menyahut, "Iya pak, tolong kalau bisa tuntaskan malam ini, mumpung malam Jumat Legi. Menurut kepercayaan di daerah kami, malam Jumat Legi adalah malam yang baik untuk berikhtiar. Oh iya, bapak yang notabene adalah seorang tetua atau orang pintar, sudah tidak kaget lagi jika emak tiba-tiba berkata demikian. Pasti ada yang tidak beres." Lalu emak menceritakan semuanya. Dengan tenang, bapak berkata, "Ya coba, nanti malam jabang bayi ini masih nangis lagi apa tidak? Kalau masih, ku datangi, ku cari sampai ketemu." Bapak menegaskan, kalau anak manusia harusnya menangis tidak hanya malam atau gelap saja. Siang pun ia nangis karena haus dan lapar. Terus, kalau anak orang makin hari harusnya suaranya makin lemah karena tidak makan tidak minum sudah 3 hari ini. Pernyataan bapak masuk akal dan membuat Mbak Ros serta emaknya penasaran. Lalu emak menyuruh bapak istirahat dulu sebelum bersiap-siap untuk malam itu. Sudah beberapa jam bapak tertidur, hari mulai gelap. Saat sayup, suara itu tiba-tiba terdengar lagi. Emak segera membangunkan bapak. Pak, bangun pak. Itu loh, dengerin, bayinya nangis lagi." Dengan sigap, tiba-tiba bapak bangun dan terduduk seperti orang sedang bersemedi. Emak menatap tajam sambil meraih Mbak Ros mendekat. "Dengarkan dengan baik, dengan benar, dari mana suaranya?" kata bapak. Mbak Ros menjawabnya, "Dari tempatku kapan hari ngikuti lampu teplok yang jalan sendiri di bawah rimbunan bambu." Bapak terbelalak menatap Mbak Ros. "Loh, ada cahayanya. Sepertinya benda ini perlu ditolong, Duk."
Ayo, siapkan obor. Emak di rumah saja menjaga anak-anak. Duk Ros, ikut bapak nak. Mbak Ros kaget, namun tidak mampu menolak. Setelah semua siap dengan hanya berbekal obor, bapak dan Mbak Ros melangkahkan kaki keluar rumah lewat betek belakang. Dalam dada Mbak Ros berdegup kencang, seakan tidak percaya bahwa anak seusianya harus ikut campur dalam urusan ini. Setiap langkahnya Mbak Ros hanya tertunduk karena takut tidak mampu melihat sekelilingnya yang seolah-olah mengepung dan mengawasinya. Sepanjang jalan, Bapak mengajak Mbak Ros berbicara untuk menghilangkan rasa takut. Setelah 50 meter, Bapak berkata, "Shh, diam, kesini, dekat Bapak. Dengarkan dengan benar ya, Nduk. Suara itu dari mana?" Sambil digandeng tangannya oleh Bapak, Mbak Ros mendongakkan kepala, melihat sekeliling dan memasang telinga. Suara tangisan itu terdengar sayup-sayup merintih menangis. Tiba-tiba melengking sejadinya. Bapak kaget mundur pelan-pelan, lalu meyakinkan Mbak Ros untuk menuntunnya ke arah tangisan itu. Dengan tangan berada di kedua pundak Mbak Ros, Bapak berjalan mengikuti di belakangnya. Meski takut, Mbak Ros berniat untuk menyudahi semua ini. Hingga tanpa sadar, sampailah ia di tempat di mana tempo hari kakinya tertancap tidak mampu bergerak. Tepat di bawah rimbunan pohon bambu dengan dua bambu besar bersilang, saling menghimpit. Lalu, Bapak maju dengan memasang telinga. "Di sini ya, Nduk. Sudah, diam ya. Di sini sebentar. Bapak mau lihat apa di sana itu." Mbak Ros mengangguk, meski takut sekali karena suara itu dekat sekali dengan tempatnya berdiri. Di depan dua bambu besar itu, Bapak menunduk seperti sedang membaca doa. Mulutnya komat kamit, tangannya bersatu. Tiba-tiba angin berhembus kencang hingga rimbunan bambu itu bergoyang. Suaranya keras sekali. Bergesekan, daun-daunnya berjatuhan dan tiba-tiba Bapak menghentakkan satu kakinya. Dan angin tiba-tiba berhenti. Bapak berucap, "Aku cuma ingin tahu wujudmu. Kalau kamu perlu ditolong sekarang, aku tolong. Ku lepas jeratannya." Tiba-tiba, dari celah dua bambu yang saling berhimpit terlihat sebuah bungkusan kain putih sebesar telapak tangan muncul begitu saja. Dengan hati-hati Bapak mengambilnya, lalu meletakkannya di atas telapak tangan. Sungguh luar biasa baunya, amat busuk seperti bangkai. Namun, Mbak Ros menahan diri sampai akhirnya Bapak mengajak Mbak Ros pulang serta membawa bungkusan itu. Setelah sampai rumah, Mbak Ros segera masuk dengan membawa obor. Bapak menyusul di belakangnya. Kemudian menyuruh emak menyiapkan air di wadah dan ublik. Kemudian Bapak duduk dan berkata, "Mak, habis ini bantu aku merawat benda ini." Setelah diletakkan di meja, bungkusan itu nampak jelas terpapar cahaya lampu teplok. Kain kapan putih dengan isi entah apa yang jelas baunya busuk sekali. Bapak menambahkan, "Jangan bicara macam-macam. Memang barang ini seperti ini adanya, perlu ditolong." Dengan hati-hati, Bapak membukanya. Mata kami semua terbelalak. Kami tercengang karena ada janin bayi yang sudah membusuk dan gepeng karena terjepit di dalam kain mori itu. Kemudian, Bapak menjelaskan bagaimana bisa ini terjadi. Di rimbunan bambu tadi, orok ini mengadu ke Bapak. Kalau dibuang orang tuanya, mati dikuburkan. Mbak Ros yang belum paham hanya diam mendengarkan. Sedang emaknya menangis haru dan kasihan. "Kasihan, Mak. Ayo ditolong, dirawat, dikubur dengan layak. Walaupun orok ini mati hanya tubuhnya.
Nyawanya masih hidup mencari jalan pulang yang semestinya membutuhkan doa orang tua. Akhirnya, Bapak memandikan dan memproses orok tersebut dengan sebagaimana mestinya orang meninggal dunia. Karena Bapak percaya, janin yang meninggal sebelum dilahirkan juga akan tumbuh seperti bayi-bayi lain yang lahir dengan selamat ke dunia. Jika janin itu laki-laki, saat menginjak usia anak-anak dia juga akan minta disunat dan dibelikan baju. Biasanya akan memberitahu lewat mimpi atau gangguan-gangguan semacam yang dialami Mbak Ros waktu itu. Mbak Ros merasa lega karena misteri tangisan itu sudah terungkap. Meskipun saat itu masih kecil, namun Mbak Ros mengingat kejadian itu dengan jelas. Selain itu, pengalaman pertamanya juga karena sudah biasa hidup mandiri di tengah keterbatasan. Jadi, apapun yang terjadi padanya, Mbak Ros, ibuku, bisa mengingat dengan baik. Gangguan Umu Sibian, sebuah kisah horor gangguan yang dialami ibu saat hamil sampai mempunyai bayi. Sebuah cerita horor dari akun Twitter @lelirosida akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat setia cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Tidak lupa, doa dan harapan baik Mimin sampaikan buat teman-teman. Semoga selalu diberi limpahan rezeki yang berkecukupan, diberi kesehatan yang penuh berkah, dan kehidupan keluarga damai yang membahagiakan. Selamat menyimak, dan salam sehat sukses selalu buat kita semua. Tahun ketiga pernikahan. Pertanyaan kapan hamil terasa menjadi momok seram bagiku. Berbagai hal telah kulakukan untuk mendapatkan keturunan. Mulai dari meminum jamu-jamuan herbal, kurma muda, meminum air tetesan embun yang ditampung di bawah genteng, hingga berbagai dokter dan bidan telah kudatangi untuk konsultasi. Namun, tetap tidak ada hasil. Padahal tidak ada masalah kesehatan atau reproduksi yang mengganggu padaku dan suami. Semua terlihat normal, bahkan tergolong subur. Untuk itu, suami memintaku berhenti bekerja agar tidak terlalu capek. Sebab kata dokter, bisa jadi karena terlalu lelah membuat hormon jadi tidak tentu. Meski tidak rela, aku pun pasrah menurutinya. Apalagi desakan dari ibu mertua yang ingin segera menimang cucu membuatku mengalah pada keadaan. Usia mertua yang mulai senja memaksanya tidak sabar untuk melihat keturunan dari suami. Hampir tiap hari ia mengunjungiku, bahkan menentukan makanan dan gizi yang bagus untuk kami berdua. Disa, jangan terlalu banyak makanan berminyak, tidak bagus. Disa, kamu tidak beli buah. Buah itu penting untuk tubuh, jangan kebanyakan keripik dan micin. Aku hanya bisa menelan semua ocehannya dengan takzim. Risih rasanya, apalagi cerewetnya. Namun suami selalu meredamkan amarahku agar lebih bisa menerima. Aku hanya bisa melengkungkan senyum ketika dilarang dan disuruh ini itu oleh ibu mertua. 1 tahun berlalu. Aku bahagia ketika mendapatkan garis 2 di alat tespek yang sedang kupegang. Kututup mulut dengan tangan seakan tidak percaya. Penantian selama 4 tahun rupanya tidak sia-sia.
Tangisan haru bahagia menyelimuti aku dan suami pagi itu. Ia memelukku erat dan menghujani keningku dengan kecupan bertubi-tubi. Tidak sabar rasanya memberitahu keluarga tentang kabar istimewa ini. Orang yang paling bahagia tentunya adalah ibu mertua. Bahkan saking bahagianya, ia seperti kehilangan napas saat kusodorkan hasil tes pack padanya. Ia melompat kegirangan, seperti anak kecil. Saat itu juga ia segera membeli jajanan pasar untuk bancaan atau syukuran kepada tetangga sekitar. Cibiran dan nyinyiran tetangga kali ini telah kupatahkan. Asumsi mereka tentangku yang mandul selama ini nyatanya hanya sekedar isu. Kusunggingkan senyum merekah seakan meledek. Iya, hari ini aku menang. Bulan pertama, kulalui dengan kesusah payahan. Morning sickness, geliyengan, dan mual tidak pernah terlewat tiap harinya. Bahkan saat makan pun selalu kumuntahkan kembali. Badan terasa lemas, seperti orang sakit, terkadang pusing, tidak tertahan membuatku malas beraktivitas. Hingga bulan kedua, masalah ini masih mengganggu. Kulalui semua dengan perasaan ikhlas menikmati hari-hari trimester pertama meski terasa begitu berat. Namun, saat bulan ketiga aku sudah mulai terbiasa dan lebih kuat. Kujalani aktivitas seperti biasa tanpa terganggu keadaan. Untuk itu, ku minta izin suami kembali bekerja di pabrik benang. Awalnya, ia tidak mengizinkan. Tetapi alasanku yang merasa bosan saat sendiri di rumah membuatnya mengiyakan keinginanku. Toh, jam bekerjanya juga selalu sama. Sebab tidak ada shift bagi buruh wanita. Dimulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Nanti kamu berangkat dan pulangnya bagaimana, Disa? Mas kan juga harus kerja, keluhnya dengan nada khawatir. Aku bisa sendiri, Mas. Dulu kan juga begitu, tepisku memantapkan. Ia pun akhirnya mengangguk pasrah. Semua terlihat berjalan normal tanpa kendala. Kesibukan bekerja membuatku lebih segar, sehat, dan bugar. Berat badanku mulai naik seiring berkembangnya janin. Kata dokter, ini awal yang baik. Harus bisa mempertahankan keadaan ini sampai bulan-bulan berikutnya. Suatu sore di pabrik, mesin tiba-tiba macet, membuat pekerjaan jadi agak melambat. Jam pulang pun bergeser 1 jam dari biasa. Pukul 5 sore, kami para buruh pabrik baru bisa berhamburan keluar. Aku mendengus lesu, mengangkat tangan kiri untuk melihat jam di pergelangan tangan. Waktu yang aku butuhkan sampai rumah adalah setengah jam. Siratan warna oranye di langit sudah mulai menyembul menandakan akan beralihnya waktu. Dengan mengendarai motor metik, kupacu kuda besi ini sedikit cepat, mencoba menyalip waktu agar belum sampai maghrib bisa sampai di rumah. Lagi pula, aku tidak mau Mas Wahyu khawatir menungguku yang tidak kunjung pulang. Tatkala melewati makam desa, aku sedikit bergidik. Suasana senja yang sepi dan lampu redup temaram membuat bulu kuduk meremang, tengkuk terasa dingin seperti ditiup dari belakang. Pekikan suara burung malam menggema dan terasa berputar-putar di atas kepala. Kurasakan sedikit janggal ketika beban motor terasa berat. Meski ku coba menekan gas lebih dalam, nyatanya tidak mampu memacunya lebih cepat. Aku menoleh, mengedarkan pandang, tidak kutemukan siapapun di jalanan lenggang ini. Suasana mendadak hening. Bahkan suara speaker masjid yang tadi bertalu-talu melantunkan siiran seperti lenyap begitu saja. Ditambah dengan merebaknya harum kamboja yang begitu menyengat, menambah sempurna kehororan sore ini.
Aku terpekik kaget saat menemukan sosok perempuan duduk di boncengan belakang dari kaca spion. Rambutnya beruban panjang, menutup wajah dengan pakaian putih lusuh. Irama napas mulai kembang-kempis. Kenapa tidak ada seorang pun yang lewat saat ini? Mataku membelalak saat kurasakan perutku dicengkram dari belakang. Sakit. Aku berteriak sekuat tenaga. Kedua tangan yang mencengkram setir kemudi terasa basah oleh keringat dingin. Kutekan kembali gas lebih cepat dan dalam. Namun, sepertinya ban motorku berputar cepat di tempat itu tanpa bisa melaju, bahkan seperti melayang. Pikiranku pun melayang entah kemana. Kupejamkan mata erat berharap semua ini hanya imajinasiku saja. Hingga saat ku buka mata, ku temukan diriku sudah berada di kasur kamar sendiri. Tergopoh, Mas Wahyu, suamiku, mendekat, memberondongiku dengan banyak pertanyaan. Aku pun bertanya balik kenapa aku bisa sampai di sini padahal tadi masih berada di atas motor. Katanya, warga yang pulang dari musola sehabis maghrib menemukanku terkapar di depan pintu makam bersama motor. Beruntung, ada yang mengenaliku segera menghubungi Mas Wahyu. Ia bersyukur tidak terjadi apa-apa padaku terlebih kandunganku, bayi impian kami. Malam hari, kurasakan desakan di kandung kemih meminta untuk dikeluarkan. Aku terbangun, mengerjapkan mata untuk bersiap. Saat itu pula samar kulihat bayangan seseorang berada di pojok tepi kasur. Apa aku berhalusinasi? Lampu kamar yang kumatikan membuat pandangan kurang fokus. Kugosok pelan mata agar memperjelas pandangan. Aku tersentak kaget ketika kudapati sosok wanita dengan mata satu merah melotot dan senyuman menyeringai menatap tajam. Di kepalanya terdapat tanduk seperti kerbau. Kugoyangkan tubuh suamiku kasar untuk membangunkannya. Sontak ia terduduk cepat. Namun, sosok itu hilang begitu saja ketika akan kutunjukkan pada suami. Rasa percaya yang tinggi membuat Mas Wahyu mengiyakan segala yang kuceritakan. Ia menenangkanku sembari mengusap punggungku halus. Tidak lupa berjanji akan selalu melindungiku. Pagi hari, saat akan pergi bekerja, Mas Wahyu menaburkan uya grosok atau garam kasar di sudut-sudut rumah. Kepercayaan ini ia dapatkan dari orang tuanya yang bilang bahwa hal ini mampu mencegah datangnya makhluk gaib agar tidak lagi mengganggu. Tidak lupa diselingi dengan bacaan-bacaan kalam ilahi untuk meminta perlindungan. Namun, gangguan itu belum selesai. Bahkan semakin intens. Hampir tiap hari wanita itu selalu datang. Pernah saat maghrib, kulihat sosok itu merayap seperti cicak dengan lidah menjulur panjang memutari dinding kamar cepat. Namun, hilang dalam gorden saat aku berjerit memanggil suamiku. Begitupun malam-malam selanjutnya. Ketika Mas Wahyu pergi ke musola, aku sedang asik memainkan ponsel di atas sofa ruang tamu. Tiba-tiba, angin berdesir lewat mengibaskan rambutku pelan. Aku terdiam sebentar, melirikkan mata mengitari ruangan tanpa bergerak. Bagaimana bisa ada angin masuk begitu saja? Padahal, semua pintu dan jendela sudah aku tutup. Aku tersentak kaget. Saat menyusuri pandang ke arah jendela, kutemukan wajah seram wanita itu lagi, berdiri menatap dari luar jendela. Tangannya menempel di kaca, menimbulkan decitan suara kuku panjangnya yang beradu dengan media kaca. Kedua tanganku sigap menutup telinga, tubuh mundur perlahan dan meringkuk di pojok sofa dengan mata terpejam. Teriakanku
keras saat merasakan sebuah sentuhan di tangan. "Disa, kamu kenapa?" Entah sejak kapan, Mas Wahyu sudah ada di depanku. Bahkan suara ayunan daun pintu yang terbuka tidak kurasakan sebab kengerian suasana. Pernah pula, saat sore hari sepulang kerja, karena lelah sangat aku tertidur tanpa membasuh tangan dan kedua kaki terlebih dahulu. Kurasakan tubuh seperti terkunci, tidak bisa digerakkan meski raga terasa bangun. Bahkan untuk memanggil suami lidahku terasa keluh. Perlahan, kudapati sosok itu berada tepat di atas memelukku erat. Napas tersenggal berusaha melawan. Keringat meluruh membasahi tubuh. Hatiku sudah menjerit keras tetapi tidak dengan mulutku. Aku hanya bisa menatap pemandangan mengerikan itu tanpa bisa beranjak pergi. Beruntung Mas Wahyu datang. Ketika makhluk itu hampir mencengkram perutku, lagi-lagi sosok itu hilang begitu saja. Semakin lama, mata batinku seperti terbuka. Terkadang, seperti kulihat beberapa anak kecil berlari-larian di dapur rumah saat malam hari. Suara cekikikan mereka terasa sangat mengganggu. Tidak hanya itu, pernah pula aku terhentak kuat saat melihat sosok hitam besar menempel di langit kamar mandi. Matanya merah menyala dengan seringai tajam, membuat tubuhku lemas seketika menatapnya. Aku jatuh terduduk dan berteriak keras saat itu juga. Mas Wahyu sangat mengkhawatirkan kondisiku. Kami sampai melakukan USG memastikan keadaan kandungan setelah jatuh. Takut jika terjadi apa-apa. Bertambah bulan, aku terlihat kurus. Di bawah mata membentuk cekungan dalam layaknya mata panda. Seakan merasa tersiksa dan tertekan. Dokter sampai mengingatkanku berkali-kali agar jangan terlalu stres, sebab berbahaya bagi kandungan. Untungnya ragaku masih kuat menampung bayi yang terlihat sehat saat dicek. Aku selalu menangis, mengeluhkan kesahku pada Mas Wahyu. 3 bulan sudah, aku selalu diteror makhluk tidak kasat mata. Aku memutuskan untuk resign dari pabrik sebab selalu tidak fokus dan terlihat sering linglung saat bekerja. Hingga akhirnya dapat peringatan dari atasan. Desusan tidak enak dari tetangga kembali merebak. Mereka menertawakanku sebab terlalu sesumbar saat mendapati hamil. Mereka mengira aku hanya ngalem, manja, terlalu parno dengan pemikiran tidak logis. Andai mereka tahu apa yang kurasakan, tidak mungkin seenaknya saja berkata demikian. Padahal aku benar-benar sedang berjuang menghadapinya. Ibu mertua sangat memperhatikanku. Kurasakan kasih sayangnya begitu kuat saat ini. Ia rela melayaniku tiap hari, selalu menguatkan dan memberi semangat. Tidak lupa, ia menepiskan semua omongan tetangga. Ia berkata semua akan indah pada waktunya. Berkali-kali, ibu menyarankan Mas Wahyu untuk menemui orang pintar. Tetapi kesibukannya bekerja membuatnya menunda-nunda usul dari ibu. Kini, di usia kandungan yang hampir 7 bulan, saat Pak D. Yusuf mengunjungiku, kuceritakan semua yang kurasakan. Aku hampir lupa jika Pak D adalah orang yang mempunyai ilmu tentang hal-hal mistis. Ia berkata bahwa wanita pengganggu itu adalah Umu Sibian, sosok yang memang suka mengganggu ibu hamil dan bayi di bawah 2 tahun. Bisa jadi semua karena kejadian di makam waktu itu, sebab ibu hamil memang pamali keluar rumah saat senja. Untuk itu, ia menyarankan agar melawan ketakutanku sendiri. Tidak lupa ia berpesan untuk menutup rapat-rapat jendela dan pintu pada waktu maghrib. Juga mewanti-wanti
untuk membawa benda tajam seperti gunting atau peniti di sekitarku, dimanapun berada sebagai pegangan. Ia juga memberiku sebuah gelang dari tali putih yang sudah dibacai mantra yang entah apa. Tiap malam, meski dengan perasaan was-was, aku dimintai untuk sholat malam dan mengaji. Awalnya aku sangat ketakutan, bahkan merasa tidak khusyuk sama sekali, sebab kecemasan yang luar biasa. Dengan sabar, Mas Wahyu selalu menemaniku. Hal ini membuatku terasa sedikit nyaman, hingga akhirnya semua kekhawatiran itu hilang dan terbiasa dengan sendirinya. Aku mulai bisa tenang beribadah. Perlahan, di usia kandungan 8 bulan, gangguan itu mulai mereda. Aku sangat bersyukur mempunyai suami seperti Mas Wahyu. Betapa telatennya ia menguatkan dan menyandingiku. Rasa syukur dan bahagia kini rasanya semakin lengkap tatkala aku bisa melahirkan dengan sempurna. Seorang bayi laki-laki mungil telah hadir dalam hidup kami. Sesaat setelah lahir, dokter segera memberikan bayi kami pada Mas Wahyu untuk diazani dan ikomahi agar tidak didahului setan. Buliran bening di pelupuk mata tidak terbendung lagi memaksa untuk keluar. Aku begitu terharu dengan pengalaman yang luar biasa ini. Mas Wahyu didampingi ibu menggendongnya dengan amat hati-hati. Ia tersenyum menatapku, lalu memiringkan wajah buah hatiku agar bisa kutatap. "Lihat, Disa, dia mirip sekali dengan kamu," ucap Mas Wahyu lembut membuat air mataku semakin meleleh dan tumpah ruah membanjiri bantal. Nifas yang panjang setelah melahirkan membuatku tidak bisa beribadah. Rupanya gangguan itu muncul lagi. Saat itu aku lupa akan pesan Pak D untuk menutup jendela kamar saat menjelang malam. Bahkan jemuran baju bayi di luar rumah lupa aku angkat. Ibu pun sedikit mengomeli keteledoranku, namun tetap sabar mendampingi dan membantuku mengurusi bayi. Kali ini gangguan menyerang bayiku. Tiap malam ia selalu menangis jejeritan sambil membelalak menatap langit-langit kamar. Ingatanku kembali pada sosok Umu Sibian yang sering kutemukan merayap di dinding. Namun sepertinya mata batinku sudah tertutup kembali. Aku tidak bisa menemukan sosoknya tiap kali anakku menangis. Kami begitu khawatir akan keadaannya. Meski sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Mas Wahyu, ia tetap seperti itu tiap malamnya. Bahkan badannya selalu panas ketika sore sampai menjelang subuh. Pernah pula kutemukan ia menangis di bawah kasur dengan sendirinya. Sontak aku kaget dan heran. Bagaimana mungkin bayi yang belum genap sebulan bisa menggeser tubuh? Padahal di kiri kanannya sudah kuhalangi dengan bantal guling, bahkan penghalangnya tidak berubah posisi, masih tertata rapi di tempatnya. Untuk itu, ibu menyuruh Mas Wahyu agar menghubungi Pak D Yusuf. Ia menyarankan agar saat ia membelalak, usap wajahnya dengan air dingin sambil dibacakan beberapa ayat. Kemudian tiup ubun-ubunnya sampai berhenti menangis. Lantas tengkurapkan bayi agar tidak bisa melihat apa yang ada di atas. Hindarkan ia untuk menatap plafon dan jangan lupa memberi benda tajam di sekitar bayi sebagai perlindungan. Tidak lupa ia memberi sebotol air yang sudah diberi doa untuk diminumkan pada bayiku sebelum maghrib. Ia juga menyuruhku untuk mengusap buah dadaku dengan air tersebut sebelum memberinya ASI, sembari melantunkan doa-doa atau halau dengan ucapan seperti, "Wahai Umu Sibian, pergilah kamu keluar dari rumahku dan jangan ganggu anakku."
Kini, aku hanya bisa menyenandungkan solawat di sampingnya, sebab nifas yang masih menghalangi. Aku hanya bisa berharap semoga gangguan ini segera berakhir. Sebuah perjuangan panjang untuk memiliki bayi. Mungkin semua yang telah terjadi ini adalah jalan agar lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dan aku bersyukur sebab akan menjadi kenangan tidak terlupakan sepanjang hidupku.